Halo, selamat pagi. Selamat siang. Pagi, Pak. Pagi apa siang ini? Pagi, Pak. Masih pagi, Pak. Masih. Stefan di mana itu Stefan? Udah hilang dia. Yang lain mana ini mukanya? Bentar ya, Pak. Mau pakai seragam. Pakai seragam. Si Seli lagi ngapain? Bersiap mandi, Pak. Astaga, cepatlah pakai bajunya. Jangan dibuka dulu kamera. Bahaya. Stefan, nggak bagus jaringanmu, Bang. Putus-putus. Iya, Pak. Sabarlah ya. Begitu jaringan sekarang. Ini pun mau ke pantai nih, Pak. Soalnya jaringan yang sedikit bagus itu harus ke pantai, Pak, gitu. Jadi kalau udah di rumah parah. Wow. Berarti kok sekalian refreshing lah ya. Kalau belajar di pantai. Apa? Luar biasa. Kok di mana? Di Nias atau di mana? Aku di Nias ini, Pak. Nias apa, Bang? Di Nias. Ini namanya sini di Nias Telo nih, Pak. Bukan di Nias Telo dalam atau sorry. Oh. Di Telo. Jadi lebih pedalamannya lagi sih. Iyalah. Kita tunggu yang lainnya sambil ngisi absensi kalian. Iya, Pak, ya. Oke. Oke, nggak ada lagi yang masuk. Bagaimana? Kita lanjut aja atau bagaimana? Lanjut, Pak. Kita lanjut atau kita tunggu lagi? Jadi di sini materinya kita tentang di kontrak kuliah pertemuan 10-11, 10 udah SMS sekarang SQLite database ya. Nanti pertemuan 12 juga SQLite database. Tahu database kan? Tahu, Pak. Nah, database itu apa? Tempat penyimpanan data kan? Pada setiap aplikasi pemrograman. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya tidak? Kezia, bagaimana? Sehat Kezia? Sehat, Pak. Ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Lanjut. Oke. Jadi kalau agak ribut, maklum lah ya, Bapak lagi posisi di kantor guru. Itu ya. Jadi di sini ada penggunaan database SQLite pada
Android Eclipse. Nah, jadi nanti kalian bisa cari tutorialnya atau pelajari, ikuti yang di sini. Nah, itu punya Pak Adli. Jadi nanti bisa kalian lihat apa yang sudah di-share-nya. Jadi di sini kita baca dulu. Yang pertama yaitu pengantar database-nya. Database adalah suatu pengorganisasian data dengan tujuan agar dapat dimanipulasi dan diperoleh dengan cepat dan mudah. Jadi terkait database, Android menyediakan SQLite. Database tersebut bersifat relasional. Artinya, data dan database disusun dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Sudah pernah belajar di pemrograman Visual Studio tentang database? Sudah, Pak. Bahasa pemrograman Visual 1, mata kuliahnya. Pernah kan? Pernah, Pak. Pernah, Nah, Pak. jadi pada saat kalian membuat database, database-nya kan terdiri dari apa itu? Terdiri dari tabel kan? Misalnya nama database-nya DB mahasiswa. Di DB mahasiswa itu kan ada tabelnya kan? Ada tabel mahasiswa, ada tabel apa lagi? Banyak kan? Ada tabel dosen, kira-kira seperti itu. Jadi secara bawaan, suatu database hanya dapat digunakan dalam aplikasi yang menciptakannya. Dalam hal ini, database disimpan pada folder. Nah, nanti bisa kalian lihat data, nama, underscore, paket, database. Jadi di sini secara umum, operasi yang dilakukan database meliputi, ini sama ya seperti yang lainnya, ada pembuatan database, kemudian pembukaan database, ada penyisipan dalam data tabel, kemudian pengubahan data tabel, kemudian penghapusan data tabel, selanjutnya penutupan database. Tuh. Izin bro, lagi vaksin Pak. Ya bentar. Siapa sih Lamsar ini? Izin bro. Izin Pak, lagi vaksin Pak. Astaga ya Allah. Iya, Pak nggak apa-apa, jangan bro. Pak, saya izin Pak, lagi vaksin Pak. Astaga Pak. Bohong dia Pak, bohong. Ini Pak. Matikan lah. Matikan Ya, mic-nya. Yuk. Matikan mic-nya ya biar nggak ribut. Oke, jadi tadi ada berapa nih? 2, 4, 5, 6, 7. 6 ya. Nah, jadi ini yang pertama pembuatan database, yang kedua pembukaan, yang ketiga penyisipan data tabel, kemudian pengubahan data tabelnya, selanjutnya ada penghapusan data tabelnya, yang terakhir ada penutupan database-nya. Jadi semua ini akan dilampirkan di program. Selanjutnya, SQLite menggunakan struktur query language atau SQL yang disingkat untuk mengakses database. Jadi SQL ini merupakan standar untuk mengakses data pada database yang bersifat relasional. Jadi beberapa perintah penting dalam SQL adalah sebagai berikut. Nah, ini semua sudah sering kalian lihat ketika kalian membuat MySQL di pemrograman visual. Nah, yang pertama ada create table. Jadi ini dia untuk menciptakan sebuah tabel. Di pemrograman visual bagaimana? Ada create. Ada kan? Kemudian ada insert into. Jadi ini untuk menyisipkan data ke tabel. Yang ketiga ada delete from. Jadi maksudnya delete from ini untuk menghapus data tabel. Jadi misalnya kita contohkan nama tabelnya tadi nama tabelnya T mahasiswa atau tabel mahasiswa. Jadi misalnya kita mau menghapus
tabel mahasiswa itu misalnya ada namanya siapa begitu. Jadi delete from T mahasiswa, kemudian nanti pakai petik 2 kan biasanya apa yang mau dihapus, di baris keberapa, di situ dia perintah. Kemudian update. Update tujuannya untuk mengubah data tabel. Jadi kata lain dari update ini adalah edit. Pernah membuat kata edit di pemrograman visual, program edit? Nah, jadi itu biasanya, atau kalau kalian jumpa pemrograman, dia kadang ada menggunakan kata update, kadang ada juga pakai kata edit, tergantung keputusan si programmer sama pemiliknya. Apa yang mau digunakan kata-katanya. Sebentar, ada yang masuk. Selanjutnya di sini kita mau membuat aplikasi yang melibatkan database. Jadi perlu kalian lihat di sini langkah-langkahnya. Buatlah project baru yang dengan memilih menu file, kemudian new, lalu pilih Android Application Project. Ini sudah biasa kan? Jadi misalnya bentar ya. Oke, maaf tadi ada gangguan. Jadi nanti pertama langkahnya kalian buat seperti ini. Buat namanya database ya. Ada sampai sekarang belum menginstal Eclipse? Siti bagaimana? Sudah? Laptopnya aja nggak bisa di. Astaga. Jadi tadi pertama kita buat namanya apa di sini? Ini aja kalian ikutin nanti. Database. Oke, next aja, next, kemudian next, kemudian finish. Seperti biasa. Sudah, ntar dulu Bapak hapus yang lama-lama. Oke. Ini dia ya. Jadi di sini apalagi perintahnya? Nah, kalian disuruh ubah isi activity main XML di folder rest layout sehingga menjadi seperti berikut ini. Jadi kalian lihat ini disuruh perintahnya
ubah activity main XML. Kalau bingung, disuruh melihat di folder REST atau layout. Activity main XML, ini dia. Oke, jadi ini dia tampilannya. Kemudian, mana tampilan programnya? Ini di bawah ya, untuk menengok programnya yang ini. Ini untuk layoutnya, ini untuk programnya. Kemudian, kalau kalian bingung, kalian klik aja link yang Bapak kasih tadi ini. Sudah. Kalian bisa nanti ngikuti tutorial video ini. Paham? Bisa kalian ikuti. Ini video Pak Adlina Baban. Kemudian, kalau kalian bingung lihat videonya, sudah, kalian bisa klik ini lebih banyak. Ini dia. Nanti bisa kalian klik link ini. Dia ada dibagi dua part, dua bagian. Part yang pertama ini. Paham? Atau Bapak copy aja? Iya. Itu dia part pertama. Kemudian part keduanya. Oke. Itu dia ya. Sudah kalian lihat? Sudah, Pak. Nah, jadi tadi Ya, Pak. pertamanya mana yang pertama? Ah, ini. Ini dia tadi kan. Habis itu kalian disuruh mengubah isi main activity XML di folder REST layout sehingga sebagai berikut. Nah, jadi nanti kalian buka di pemrograman kalian. Ini dia activity main XML-nya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kalian disuruh memastikan program ini atau yang sudah Bapak copy tadi di sini. Jadi di sini dia ada yang pertama ada text view, ada edit text, ada text view-nya lagi. Nah, itu dia. Kemudian ada checkbox. Jadi nanti dia tampilannya ketika kalian copy aja kalau bingung. Pastikanlah program itu ini hapus semua. Oke. Nah, maka nanti ketika kalian pastikan dia hasilnya seperti ini. Ini tadi namanya text box. Ya kan? Yang ini yang pria ini namanya checkbox. Nanti bisa kalian tambahin. Sampai sini ada mau ditanya? Bagaimana? Ada mau ditanya sampai sini? Enggak ada. Nah, jadi nanti
Ntar dulu Bapak kecilkan dulu, ini besar kali. Dia tampilannya seperti ini. Ikutilah langkah-langkah selanjutnya yang ada di situ. Nah, ini dia tadi tampilannya kan. Maka graphical layout-nya seperti ini. Nanti kalau bingung, bisa kalian lihat ini tempat menampilkan programnya. Yang warna merah, yang warna biru tempat untuk menampilkan ini. Hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya kalian harus menyiapkan konstanta untuk database-nya. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Menyiapkan konstanta untuk akses database. Jadi tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat file konstanta .java. Maka kopikan aja namanya. Yang berisi sebuah kelas yang bernama konstanta. Jadi kelas tersebut digunakan untuk mendefinisikan jumlah konstanta yang dipakai untuk mengakses database. Ada yang tahu cara buat kelas? Halo, bagaimana? Ada yang tahu? Juli, apa? Bagaimana? Ada yang tahu cara membuat kelas? Nggak ada yang tahu cara buat kelas? Bagaimana? Siti bagaimana tahu? Pahmi cara buat kelas tahu? Tahu, Pak. Nah, kalau bingung Bapak nanti buka kalian lihat Eclipse-nya dulu. di materi. Jadi tadi nama file kita ini kan, database kan? Betul nggak? Nama tadi database kan, nama project kita. Iya, Pak. Nah, jadi di project itu lihat nama foldernya ada src. Nah, jadi di situ lihatlah perintah ini. Buka folder database apa nih src, kemudian klik kanan pada example database-nya. Ini. Seperti dia ini. Kelihatan? Jadi nanti selanjutnya pilih new, kemudian pilih class. Itu dia. Maka di sini mana apa nih? src-nya. Ini dia. Jadi nama file Bapak kan database. Mengikuti contoh kita. Ini dia database. Kemudian buka src-nya. Di sini di example database-nya, klik kanan kan disuruh kan? Nah, maka klik kanan. Kemudian apa? New class. Ini dia, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Setelah ini apa lagi perintahnya? Ini dia. Selanjutnya pada name, kalian isikanlah di situ namanya konstanta. Ini pada name ini. Isikanlah konstanta. Sudah? Selanjutnya apa lagi perintahnya?
Kliklah next sampai finish. Oke, sudah terbuka untuk konstantanya. Jadi lihat di menu atas. Di sini sudah ada konstanta titik Java. Tadinya kan cuma 2. Ada activity main XML sama main activity Java. Sekarang sudah tambah konstanta titik Java. Itu dia. Apalagi perintah selanjutnya. Nah, jadi kalian disuruh mengisikan bahasa pemrograman yang ini. Copy saja. Jadi ini bisa kalian hapus saja. Oke, ini dia. Sudah, selanjutnya kita lihat penjelasannya. Kelas konstanta di sini berisi 7 buah konstanta yang akan dipakai dalam mengakses data. Pada contoh di atas, nama database berupa bintang film. Jadi nama tabelnya yang akan digunakan adalah artis. Jadi konstanta versi DB menyatakan versi database. Jadi nama-nama kolom yang dilibatkan berupa ID, ini kolomnya ID, kemudian nama, pria, dan tanggal lahir. Jadi konstanta tadi yang dibilang ada 7, bisa kalian lihat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama tadi public final static string nama underscore DB, di sininya bintang film. Kemudian kedua public final static integer versi DB, dia 1. Kemudian yang ketiga ada public final static string nama underscore table. Jadi di sini nanti yang diisi ada artisnya. Kemudian yang keempat ada public final static string ID artis. Inilah ID-nya nanti. Kemudian ada public final static string nama artis. Jadi di sinilah nama si artis itu. Kemudian public final static string gender artis. Jadi maksudnya di sini database-nya nanti namanya nanti si pria. Nama jenis kelaminnya. Kemudian public final static string TGL lahir artis. Jadi tanggal lahir artis di sini nanti. Oke, ini dia tadi. Jadi selanjutnya di sini apa lagi perintahnya? Selanjutnya di sini ada perintah membuat kelas DB helper. Jadi kelas ini berikutnya yang perlu kita buat adalah DB helper titik Java, nanti harus sama namanya biar nggak salah. Jadi kelas ini juga mewarisi SQLite Open Helper dan ditujukan untuk menangani pembuatan database dan pembuatan tabel. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan sama seperti pembuatan kelas si konstanta titik Java tadi. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Maka tadi bagaimana caranya? Buka folder database, kemudian src, kemudian klik kanan pada database-nya. Ini. Jadi tadi kan cuma 1, sekarang sudah ada konstanta. Sekarang kita mau nambah lagi yang namanya tadi
Apa tadi nama tabelnya? Klik kanan, new, kemudian class. Kemudian apa tadi namanya mau kita buat? DB helper. Helper. DB helper kan? Oke, ini dia. Jadi kita lihat di sini DB helper. Kalian disuruh mengisikan pemrogramannya yang tadi atau kalian copy aja. Nah, jadi kalian copy aja ini biar nggak salah nanti. Oke. Maka dia seperti ini. Bagaimana sampai di sini? Kita lihat dulu penjelasannya. Jadi di sini penjelasannya, penjelasan fungsi DB helper. Jadi ini ditujukan untuk menciptakan konstanta buat underscore tabel yang berisi perintah SQL untuk menciptakan tabel yang bernama artis. Jadi apa saja file-filenya atau file? Tahu? Jadi misalnya kalau kalian punya database, mana database-nya? Harus ada file-filenya. Misalnya kalau di Microsoft Access, file. Nah, misalnya ini. Nah, jadi inilah fieldnya. Ada nama, matematika, bahasa Inggris, pemrograman jaringan. Bisa dilihat fieldnya. Nah, itu dia bahasa Inggris, pemrograman dasar, jaringan dasar. Itu dia file-nya. Kira-kira itulah yang mau dibuat di program tadi. Jadi file-nya apa aja? Ada ID. Jadi ID-nya bertipe integer. Jadi merupakan kunci primer dan nilainya naik secara otomatis. Selanjutnya ada nama, dia bertipe teks dan harus diisi. Kemudian pria, dia bertipe boolean. Ini juga harus diisi ya. Selanjutnya ada tanggal lahir atau tanggal lahir. Ini bertipe teks dan ini juga harus diisi. Nah, jadi kalian lihat catatannya. Perintah SQL harus diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya yang kedua, konstruktor pada DB helper digunakan untuk memanggil konstruktor superclass. Selanjutnya ada metode onCreate. Ini digunakan untuk menciptakan tabel. Dan selanjutnya metode onUpgrade. Ini digunakan untuk menciptakan database dengan terlebih dahulu akan menghapus database jika database-nya sudah ada. Oke. Nanti pertemuan ke-12 kita lanjut di part 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Siti, Tepan, Mate, Audi, siapa nih? Dharma, Erika, Fahmi, Risada. Ada yang mau ditanya? Teresia. Siti bagaimana? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Atau jangan-jangan belum dibuat sampai sekarang di laptopnya. Belum ada yang berhasil nginstal Eclipse. Curiga Bapak. Si Kesia lagi. Ini biasanya paling rajin ini. Bagaimana Kesia?
Belum dibuat di laptopnya. Aplikasinya udah ada, Kak. Terus nggak dicoba. Kemarin sempat coba buat yang HP-HP itu kan, terus error. Iya, kalau error nongkronglah sekali ke apa yang ada wifi-nya biar puas. Cari-cari apa di internet. Jadi nanti kamu kalau bisa membuat program penyimpanan, bisa buat skripsi. Misalnya kamu buat sistem pemesanan barang menggunakan metode ini. Ya udah, kan lumayan, nggak beli skrip, nggak beli program, kerja sendiri, ya kan? Jadi nanti kalian tamat, ketika ditanya bisa apa program ini bisa. Cuman tidak mahir begitu kali Pak. Cuman dasarnya aja, jujur aja. Karena nanti kan di tempat kerja ada interview, ada apa namanya, training. Yang penting udah ada dasarnya. Jadi kalau nggak pernah dicoba ya nggak ada dasarnya. Iya kan? Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada? 2 menit lagi waktu kita. Stefan Nggak itu ada. adik mengintip itu. Stefan ngasih gambar atau apa itu? Gambar. Oke. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana? Fahmi ada mau ditanya Bang? Nggak ada yang materi kali ini, Pak. Oke, nanti dicoba ya. Kan tadi udah ada Bapak kasih referensi itu punya Pak Adli itu. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi kan udah kamu lihat sendiri programnya itu udah banyak ditonton orang. Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan jangan lupa isi apa namanya absensinya ya. Biar Bapak simpan. Oke, sampai Iya, jumpa Pak. minggu depan semuanya. Silahkan dipraktekkan. Selamat siang, bye-bye. Siang, Siang, Pak. Pak. Oke. Siang, Pak.